yang layak tinggi. Mari angkat hati, angkat suara bagi Tuhan. Sekali lagi bersama-sama, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Kau yang merindukan lawatan Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saudara percaya apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan akan terus memimpin Indonesia. Tuhan akan terus memimpin setiap kita untuk terus memuliakan Tuhan. Urapan Tuhan yang memampukan kita untuk terus bisa mampu melakukan firman Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika engkau rindu dipulihkan, ketika engkau rindu melihat bangsa Indonesia dipulihkan, apalagi Tuhan sangat rindu melihat setiap kita dipulihkan. Tuhan yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami sembah. Teman-teman, ini lagu lama banget. Waktu saya bilang Tuhan, kenapa ini Daud? Lagu apa ya? Ada teman yang kirim lagu ini. Saya rasa Tuhan mau ingatkan kita, Tuhan Yesus gak jauh. Ada persekutuan doa Daud. Dia hanya sejauh doa. Amin. Mungkin kita sudah lupa. Mungkin kita pikir Tuhan jauh. Berdoa tiap hari, Dia pasti selesaikan masalah kita menurut kehendaknya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Oh, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara berkeadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Kami mau berseru Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari jemaat katakan buat Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Perlahan kita bangkit berdiri. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara timpa keadaanmu, oh, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Kami berseru Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Jemaat berseru, katakan berseru. Berseru, angkat tanganmu bagi Tuhan. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia
bersama dengan Tuhan. Haleluya, come on. Sama-sama semua. Bila berangi jalan, bisa dimanis setiap waktu. Yes. Lindungiku dari segala hambatan, baru dan dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam kebenaran Tuhan kita pasti menang. Haleluya. Semua katakan kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala keadaan. Katakan tak pernah ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Yes. Dalam kuasanya kemenangan. Semua hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di dalam hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Umat pemenangan akan merdeka. Serukan merdeka. Serukan merdeka. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Teman-teman, saya baru mengerti bahwa kalau Tuhan bilang menang, bahkan lebih dari pemenang, itu artinya tidak bisa dihitung dari harta. Pada saat kita sudah tidak bergantung kepada kemuliaan dunia, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, kamu bukan hanya pemenang, tapi bahkan lebih dari pemenang. Amin. Bumi
ini akan berlalu, kata Alkitab. Tetapi umat pemenang akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Kami jatuh cinta padamu ya Tuhan. Ku jatuh cinta padamu, Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya Allah dan aku. Ku jatuh cinta padamu, yang jatuh cinta katakan jatuh cinta padamu, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, glory, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih kekasih Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Raja. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya
hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Sekali lagi. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Mari teman-teman. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, my Lord. You are holy. You are holy.
Kami tahu Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu peduli kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Bahkan Kau berkenan menggendong kami terus semasa kami tua. Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami yakin saat Engkau ada bersama kami, Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami. Bahkan firman-Mu menjadi suluh di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Hari ini kita akan secara khusus merenungkan satu judul, yaitu perintahnya adalah amanat aku. Saya yakin setiap pendeta, pembicara, atau penginjil, demikian pula harapan saya semua jemaat, itu ngerti yang dimaksud amanat agung itu apa, yaitu adalah sebuah perintah yang maha penting yang disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada 11 rasulnya sebelum dia kembali ke surga. Yudas sudah tidak ada di tengah-tengah 12 rasul. Matias belum dipilih, sehingga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang dikenal oleh kita sebagai amanat agung, itu hanya diperintahkan kepada 11 rasul. Namun secara keseluruhan semua orang percaya ikut mendapatkan perintah yang disampaikan oleh Kristus kepada 11 rasulnya. Kita baca lebih dulu dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang demikian bunyi firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum kita membahas ke sana, saya prihatin lebih dulu, karena ada begitu banyak pendeta atau gereja atau pembicara yang hanya oleh karena mereka memberitakan firman Tuhan, mereka sudah beranggapan, berkesimpulan mereka melakukan amanat agung. Padahal di zaman sekarang ada banyak pendeta, dalam tanda kutip, gereja tertentu dalam tanda kutip, ketika mereka mulai membangun, mengembangkan sayapnya, buka cabang gerejanya, sesungguhnya mereka ada di tengah-tengah kebimbangan. Mengapa mereka bimbang? Mereka itu mengerti amanat agung itu yang seperti apa, tetapi mereka kepengen juga mendapatkan sebuah pengakuan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang hebat, sehingga dia harus buka cabang gerejanya, yang notabene belum tentu apa yang dilakukan oleh mereka itu berkenan di hati Tuhan.
Mereka sekarang mulai buka cabang gereja atau gereja baru. Itu hampir sama seperti orang bisnis. Punya hitung-hitungan sendiri. Sebab setiap gereja yang didirikan itu butuh modal yang sangat besar. Tidak bisa seperti zaman dulu, cuma modal satu gitar akustik kemudian buka gereja, nggak bisa. Sekarang harus mulai mikir, lokasinya harus ada di mana. Harus di mall atau di luar mall. Gedenya sebesar seberapa? Karena gereja kalau tidak ada tempat parkir juga jadi masalah. Gedungnya harus semegah seperti apa? Disertai dengan sarana yang lain. Sound systemnya bagus enggak? Akustiknya bagus apa enggak? Pemimpin pujiannya ini kelas seperti apa? Karena WL Singer itu ada kelasnya tergantung amplopnya. Pemain musik ada kelasnya tergantung amplopnya. Pembicara firman Tuhan ada kelasnya tergantung amplopnya. Khususnya yang amplopnya semakin tebal adalah pembicara yang bisa menyampaikan berita yang ingin didengar jemaatnya. Karena banyak orang Kristen datang ke gereja bukan karena Yesus, bukan. Karena mereka ingin datang, ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka mulai ada di dalam kebimbangan. Kalau aku tidak buka, aku tidak dapat pengakuan bahwa aku adalah hamba Tuhan yang hebat, yang bisa menyediakan rumput yang bergizi. Tapi kalau aku buka, sesungguhnya aku paham, ini belum tentu berkenan di hati Yesus, yang adalah Tuhan yang punya firman. Sebab perintahnya jelas, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, pergi kemana? Saudara, berarti kita diperintahkan pergi ke tempat yang di sana akan kita jumpai orang yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan dan belum paham tentang isi Alkitab. Dia mengutus para rasulnya yang punya jiwa sebagai seorang misionaris untuk menjadikan semua bangsa itu muridku. Bukan dari gereja barat bangun di timur, Surabaya Timur, bukan itu. Dari timur bangun lagi di tengah, nanti bangun lagi muter sak Surabaya dengan tujuan saja. Kalau aku bangun di tempat yang orang Kristen tidak banyak, investnya tidak balik. Hitung-hitungannya pendeta sama kosin, pinter pendeta zaman sekarang. Ini kosin rugi. Mas pasti rugi, mau tidak terima apa-apa. Hanya karena didorong oleh rasa, Tuhan ini ada oleh karena engkau. Jadi tekor piro, tetap tak tombok ikan apa? Tuhan memberkati aku dengan kecukupan. Pendeta tidak seperti itu. Selesai ibadah di total, bayar WL Singer berapa,
pemain musik berapa, pembicara berapa, entuke duit kolektor berapa. Tekor, pikir-pikir, terus atau berhenti. Mereka mikir seperti itu. Pergilah, berarti ke tempat yang di sana belum ada orang Kristen. Bukan ke tempat atau ke kota di mana orang Kristen itu banyak di sana. Orang Kristen itu juga cerdas. Dirikan gereja di luar mall izinnya sulit. Kalau masuk mall itu dompleng dengan izin keramaiannya mall. Tapi investnya banyak. Sehingga ada banyak orang dirikan di mall itu menemui bangku yang disediakan itu gampang. Mengapa? Karena tidak perlu cari jiwa. Iman yang kaleng-kaleng itu ngomong, Kristen yang kaleng-kaleng. Ayo kita belanja sambil makan, terus mampir nang gereja. Paham Bapak Ibu? Ini akan menghasilkan jemaat dengan iman kaleng-kaleng seperti ini. Jadi ke gereja itu bukan tujuan yang pertama. Tujuan pertama belanja, makan, daripada ndak nang gereja, mampir ke gereja. Saudara, kalau ada jemaat di mall masuk pakai celana pendek, sandal jepit, nenteng kresek belanjaan, bawa kopi, kita ndak bisa tegur loh. Dia datang di tengah pujian, datang bawa kresek ini, bawa kopi, ndak bisa tegur. Saya enak-enak khotbah, dia nyedot kopi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Berarti Yesus Kristus Tuhan itu perintahkan, sasaranmu itu luas banget, luas sekali. Karena belum semuanya itu menjadi muridku. Lo justru zaman sekarang banyak pendeta bangga. Dari barat buka timur, wah penuh bangga. Buka lagi nanti di tempat mana penuh bangga. Saudara, pesannya amanat agung itu belum kamu jalankan. Gerejamu bisa penuh oleh karena kelemahan jemaat sejak zaman dulu sampai sekarang itu sama. Rata-rata jemaat zaman dulu sampai sekarang itu suka memuaskan daging. Apalagi zaman sekarang, zaman yang maju, begitu ada sesuatu yang baru, semua pada ingin mencoba. Ayo datang ke gereja sana yuk. Sekalian kita nanti makan-makan, karena ada di dalam mall. Mereka sudah tidak lihat kualitas iman, kualitas pengajarannya sudah tidak ditonton. Yang penting aku datang ke gereja yang megah, AC-nya dingin, nanti pulang langsung makan, dan lain sebagainya. Itu cukup buat mereka. Dan apakah ini bisa menjadi kebanggaan hamba Tuhan itu di hadapan Kristus Yesus yang punya firman?
Tuhan, tak buka di mana-mana, penuh Tuhan. Tuhan bilang, untungku apa? Ini sudah lama jadi dombaku. Justru kamu buka di sini. Domba-domba yang dipelihara oleh gereja lokal yang kecil-kecil itu pada pindah. Itu banyak gereja kecil itu mulai bangkrut. Pendeta cuma punya jemaat 40, 70. Kalau kesedot 20 kroso, saudara. Tuhan ngomong, ini bocuan aku. Mek pindah tok. Coba dicek, coba diadakan survei. Apakah benar di kota Surabaya jumlah orang Kristen itu bertambah? Saya pastikan tidak, karena Pak itu cuma pindah tempat saja. Bahkan menimbulkan protes dari gereja-gereja kecil yang merasa keamanannya itu terancam. Jelas gereja kecil kalah, bunyinya sound system aja kalah, tempat parkirnya kalah, megahnya gedung kalah, lightingnya panggung kalah, puji-pujiannya kalah, semua kalah. Jemaat ingin dagingnya dipuaskan, dikemas dengan rohani. Oh, ini kan ibadah. Saudara, kejahatan yang paling jahat itu adalah sesuatu yang saudara kemas dengan agama. Kelihatannya rohani, padahal terkadang kejahatan ada di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas perintah ini berarti apa? Ada pembaptisan, ada pertobatan baru. Tuhan bilang sasarannya, garis bawahi, jiwa baru, bukan baptis ulang. Nah Bapak Ibu, karena yang masuk itu jiwa lama semua, akhirnya apa? Baptis ulang, buat dosa baru. Baptis ulang dosa tidak, Pak Roni? Saya pastikan dosa. Mengapa? Karena Tuhan berfirman, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku datang loh, aku hadir. Baptisan pertama yang dialami oleh jemaat tadi, pasti di hari-hari tertentu, mungkin Paskah, mungkin Natal, diadakan baptisan. Yang datang sak gereja lebih dari 2-3 orang. Yesus Tuhan bersabda, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sakral. Kemudian hamba Tuhan ini baptis ulang dengan dalih macam-macam, daksa dan lain sebagainya. Apa saja dibaptis ulang. Dosa. Tuhan ngomong, loh, sing pertama gua datang itu mbok anggap ndak sah ya. Pikir saudara. Termasuk baptis ulang di Sungai Yordan, dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa demikian? Karena apa? Yang pertama dibaptis oleh pendeta siapapun, Yesus Tuhan bilang apa? Itu sah karena di dalam namaku. Saudara tidak percaya, tak buktikan. Yesus Tuhan itu bersabda di dalam Alkitab ini bahwa Dia adalah pribadi yang dinantikan, yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Dia inilah yang nanti akan membaptis dengan apa?
dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ngomong, kalau aku membaptis cuma dengan air, tetapi Yesus Kristus Tuhan ini tadi akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada Anda, kapan Yesus pada waktu bersama dengan muridnya dia melakukan pembaptisan? Dia melakukan pembaptisan? Ternyata enggak. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Maksudnya Yohanes Pembaptis. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri, apa Bapak Ibu? Tidak membaptis, garis bawah no, melainkan murid-muridnya. Bapak Ibu, mengapa dia nggak melakukan pembaptisan? Dia yang adalah Tuhan tahu dampak negatifnya kalau dia membaptis. Dia sendiri membaptis, dampak negatifnya adalah yang dibaptis oleh Tuhan Yesus pasti akan jadi orang yang sombong. Gua langsung Tuhan Yesus, gua dibaptis di mana? Sungai Yordan. Betul gak? Dia tidak lakukan. Tetapi murid-muridnya tujuannya apa? Supaya setiap orang punya iman, punya keyakinan bahwa besok kamu dibaptis oleh siapapun pendetanya, asal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sah atas namaku. Amin. Saudara, ada orang pabrik roti, nggak tahu di sini yang paling banyak siapa nih yang jual roti, bakery. Pasti punya merek. Bosnya ditanya, bos, roti ini buatanmu? Iya. Kon dhewe sing nguleni. Oh ndak, lek nguleni gua tangan gue sakiting ini. Betul ya? Ini gua punya anak buah, tapi begitu dikasih cap merek gua tanggung jawab cepet persen atas namaku. Itu yang dia lakukan. Saudara jemaat sekarang berpikir, kalau aku tidak dibaptis pendeta ini, pendeta itu kesannya tidak mantap, iman yang keliru. Yesus Tuhan membuktikan diri sendiri, dia tidak melakukan pembaptisan, melainkan murid-muridnya. Bapak Ibu, kapan Yesus membaptis dengan Roh Kudus? Ketika dia menampakkan diri. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 20. Mulai ayat 20 sampai dengan 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 murid karena apa? Thomas tidak di situ. Melanjut, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, apa Bapak Ibu? Terimalah Roh Kudus. Ini dia membuktikan yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Yesus. Kepada siapa? Kepada 10 muridnya. Boleh nggak ini dicontoh oleh pendeta manapun? Metode ini? Nggak boleh.
Saya sangat tidak setuju ada pendeta dengan mic-nya, pakai mic ini atau mic yang di telinga sini, kemudian mulai ngomong, ayo Bapak Ibu yang ada di depan, ayo tangannya diangkat, terimalah Roh Kudus. Ini menghujat Allah. Ngerti Bapak Ibu? Mengapa? Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dia adalah sang pencipta, sedangkan pendeta itu debu tanah. Jelas salah. Kenapa harus Roh Kudus ada di mulut pendeta itu dan kemudian bisa ditransferkan kepada jemaat supaya jemaat terima Roh Kudus? Siapa kamu? Saudara, tak tunjukkan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Tolong ditayangkan di situ biar semuanya bisa mengikuti. Yohanes 15 26. 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Roh Kudus berarti apa? Ada di dalam Bapa. Dia adalah Allah. Oleh pendeta zaman sekarang dibuat mainan. Terima Roh Kudus. Nggak mau nih bubur panas apa ya apa gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya sasarannya banyak. Dan dia lanjutkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah yang mana? Semua yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi saya ambil poinnya saja, yaitu siapa yang mau jadi muridku. Yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu sulit Bapak Ibu ketika engkau sudah diangkat oleh Tuhan dengan status sosial di atas, sudah diangkat Tuhan menjadi orang yang terkenal, kemudian harus menyangkal diri. Itu tidak gampang, karena harus mengosongkan diri seperti Kristus, menjadi seperti seorang hamba. Itu tidak gampang. Nah Bapak Ibu, dia memberikan teladan kepada para muridnya. Dia ambil serbet, dia basuh kaki muridnya. Dan Petrus yang biasa menjadi juru bicara para rasul itu langsung menolak Tuhan Yesus. Tuhan, tak pastikan kau tidak akan basuh kakiku. Yesus Tuhan langsung ngomong, kalau aku tidak basuh kakimu, tak pastikan kamu tidak ikut di dalam bagianku. Tak pastikan kamu tidak selamat. Petrus kaget. Masa soal basuh kaki aja urusan dengan selamat dan tidak? Saudara, kerendahan hati punya arti penting untuk saudara bisa ditentukan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Sebab Tuhan ingat, malaikat ini jatuh dan kemudian jadi iblis setan. Itu karena apa? Karena kesombongan. Lawannya sombong adalah rendah hati. Kalau Anda tidak punya kerendahan hati, bedanya apa dengan iblis setan? Itu bodoh.
Saudara, kemudian Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, kamu nyebut aku guru dan Tuhan. Betul. Kalau aku yang kamu panggil guru dan Tuhan saja mau lakukan basuh kaki seperti ini, sepertinya aku adalah seorang hamba yang paling rendah. Basuh kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor. Kalau saudara nggak percaya, nanti sore jam 5 jam 6 bapak ibu kan mandi. Waktu kosokan itu bolotan itu, bolot sing paling akeh itu kaki. Kalau lama ndak mandi kaki itu dipeluruti solunyu rasanya. Betul ya. Itu dia lakukan basuh kaki. Bagian yang paling kotor pada tubuh kita setiap hari itu bagian kaki. Dia lakukan itu. Terus dia bilang, kalau aku yang kau sebut guru dan Tuhan mau melakukan basuh kaki, kamu yang bukan guru dan Tuhan harusnya lebih mau melakukan seperti apa yang tak teladankan. Bapak Ibu, dan dia bilang, berbahagialah orang yang melakukan apa yang tak lakukan. Nah Bapak Ibu, mengakibatkan para rasul langsung kesombongannya itu langsung turun. Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan aja mau, masa aku tidak mau? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula para murid ketika diutus oleh Tuhan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus kemudian lapor, guru, beneran si iblis setan takut dalam namamu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jangan berbahagia karena iblis setan takut dengan namaku, mampu kamu usir. Tetapi berbahagialah jika namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Tuhan tetap ngerem, ojo sombong. Mboje kamu bisa ngusir setan, bukan kamu, karena namaku ditakuti iblis setan, begitu loh. Bukan kamu. Nggak usah sombong. Tetapi ketika kamu hidup benar, hidup kudus, penuh dengan kerendahan hati, namamu tercatat dalam kerajaan surga, itu kamu boleh berbahagia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja-gereja mulai protes. Masyarakat Kristen secara umum mulai kritik seorang hamba Tuhan karena buka cabang di mana-mana, buat gereja kecil megap-megap, buka cabang di mana-mana, baptis jemaatnya orang. Teriak semua. Mungkin berebekan, pendeta itu mulai ngomong, saya tidak mencuri domba kalian, tetapi domba kalian yang datang ke gereja saya curi rumput saya, karena rumput di gereja kami itu bergizi. Waduh, sombong banget lu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tipe hamba Tuhan yang setia kepada Kristus, tidak pernah ada yang seperti ini. Tidak ada. Mereka yang setia kepada Tuhan Yesus otomatis juga setia jalankan perintah Kristus. Sebab Roh Kudus yang nanti tinggal di dalam hidup saudara itu akan mengingatkan saudara dan saya tentang firman Yesus Kristus. Kita baca Yohanes 14 ayat 26.
Silakan ditayangkan Yohanes 14 ayat 26. Kalau saudara hidup benar dan kudus, Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam hidup saudara. Akibatnya adalah ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu ngajar saudara dan saya semua aspek kehidupan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara pasti diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman Yesus Kristus, sehingga orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan minimal sekali berbuat salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dia pun bilang, dia harus bisa memikul salibnya. Orang yang bisa mikul salib orang lain itu pasti punya hati yang penuh belas kasihan. Sebab tanggungan ini kan bukan punyaku, tetapi oleh karena belas kasihan, oleh karena cintaku kepada Tuhan, kamu yang gak mampu, yang aku ketahui, mana aku take over itu. Kamu gak usah, kamu tinggal mendapat. Pak, tolong resepnya ini gak usah satu resep mahal, saya ambil setengah resep aja. Saudara yang punya berbelas kasihan pasti akan bilang kepada kasirnya apotek, Pak, kasih dia satu resep, saya yang bayar. Itu pikul salib. Dia yang tidak mampu tinggal terima. Tinggal terima. Karena apa? Ada yang mau pikul salib. Kamu pulang bawa obat satu resep, ndak usah bayar, aku sing diberkati berkelimpahan sing bayar. Kenapa? Karena ada di depan mata kita. Nah saudara, namun sekarang, zaman sekarang, gereja dengan gereja itu punya anggapan kalian itu pesaingku. Jemaat adalah konsumen yang patut untuk dibuat rebutan. Karena semakin banyak jemaat, itu adalah omset. Saudara, kemudian dia berikutnya dia bilang apa? Kamu harus menurut aku, yaitu teladan hidupku, gaya hidupku, itu harus ada di dalam hidupmu. Karena dia memuridkan, itu tujuannya apa? Memfotokopi kehidupan Kristus ada di dalam para rasul, para murid, dan kepada Anda dan saya. Mengikut aku. Salah satu yang paling menonjol, Yesus Tuhan ini kan pencipta. Dia kan maha kaya, dia yang punya segalanya. Dia hidup sangat-sangat sederhana. Dia bilang, untuk meletakkan kepala, anak manusia tidak ada tempat. Tetapi pendeta zaman sekarang kalau sudah top diundang, timnya mesti tanya, pendeta saya ditaruh di hotel bintang berapa? Saudara, nggak cocok, nggak meneladani. Gitu kok berani ngaku hamba Yesus? Bukankah nama Yesus Tuhan hanya engkau eksploitasi untuk kamu tempelkan di dalam pekerjaan yang kamu lakukan, padahal hatimu tidak tertuju kepada Kristus. Engkau hanya ingin mendapatkan sesuatu dalam nama Yesus. Oleh karena itu dia juga bilang, ketika orang 5.000 ini sudah makan dengan kenyang, lewat 5 roti dan 2 ikan yang diubah oleh Tuhan Yesus sebagai mukjizat,
Keesokan harinya banyak orang yang mencari kembali Tuhan Yesus dan mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau datang di sini?" Saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 6, 26, 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda aku sebagai Mesias, tanda-tanda aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yesus Tuhan sudah tahu akan ada banyak orang datang kepada dia, bukan karena keselamatan, bukan karena Yesus adalah Juru Selamat, tetapi apa? Rezeki itu yang kebutuhan, yang jasmani. Nasihat dia ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bapak Ibu, ajaran Tuhan Yesus difokuskan, dititik beratkan kepada yang rohani. Tetapi dia tidak mengesampingkan bahwa yang jasmani kamu butuhkan. Buktinya apa? Dia buat mukjizat, kasih makan orang 5.000. Tetapi di tengah-tengah dia memperhatikan kebutuhan jasmani kita, dia memberikan pengajaran kepada kita bahwa yang lebih penting itu adalah yang rohani. Nah, sekarang ketika kita belajar tentang amanat agung, pembicaraan ini kan macam-macam. Ada yang bicaranya fokus tentang yang jasmani dan jemaatnya senang. Wah, khotbahnya memberkati saya. Kenapa? Karena khotbahnya bilang memberikan pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dilunasi, yang punya masalah ditolong dan lain sebagainya. Itu senang. Sedangkan khotbahnya Tuhan Yesus terkadang membosankan, karena dia selalu bicara tentang keselamatan. Doa Bapa kami ngajari, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggawa kresek gak oleh. Padahal konsumsi yang dibeli kelewat-kelewat banyak. Kumpulkanlah hartamu di surga, jangan di bumi. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Model-model kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana jemaat bisa tahu pembicara ini memang dari Kristus atau bukan? Semua buka ayat Alkitab, semua sebut nama Yesus adalah Tuhan. Menangkap mereka itu gampang sekali jika saudara itu mau dengan teliti membaca kitab suci. Penutup khotbah saya 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Judul bacaannya, Roh Allah dan Roh Antikristus. Biasakan baca Alkitab tidak cuma satu ayat, tapi satu perikop, satu judul bacaan.
Dan judul bacaannya itu perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya apa? Anda harus waspada, harus curiga. Yang sedang bicara ini siapa? Jangan karena punya titel pendeta, punya titel evangelis dan lain sebagainya, Anda anggap ini pasti dari Tuhan. Pasti belum tentu. Karena itu dia minta, ujilah setiap roh. Ayat 2. Lanjut. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Rasanya setiap pembicara ngomongnya sama. 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Lanjut. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat kelima, perhatikan, kuncinya ada di sini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang, garis bawahi, kalau pembicara banyak bilang tentang hal-hal duniawi, dan jemaatnya amin senang, mereka dari antikristus. Kenapa? Anda diseret ke dunia, dimana ketika iblis setan menyeret dia ke dunia, dia tolak. Iblisnya bilang dalam pencobaan di padang gurun, jika engkau datang menyembah kepadaku, maka seluruh dunia dengan segala kemuliaan dan kuasa yang ada di dalam itu akan kuberikan kepadamu. Yesus Tuhan bilang apa? Memberikan teladan kepada saudara dan saya, dan dia bilang, anyalah iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah. Itu lihat, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Jemaatnya seneng. Ini khotbah yang memberkati aku. Padahal apa? Itu yang dari antikristus, bicara tentang dunia. Yang berasal dari Yesus Kristus Tuhan, bicara tentang hal-hal yang rohani, tentang sorga. Rasul Paulus bilang 1 Korintus 15 ayat 19. Kita lihat, Anda catat. Nanti di rumah dicocok nih, Pak Roni ngomong bener enggak ya? Saya membiasakan diri jemaat yang sudah biasa mendengar khotbah saya, ketika saya yang melayani biasanya bawa catatan. Ditambah dengan Alkitab yang manual ini, bukan handphone ya. Handphone sulit Anda oret-oret. 1 Korintus 15 ayat 19. Rasul Paulus bilang ini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya apa? Harusnya hidup kita bisa mengharap kepada Kristus itu lebih daripada ini. Ini yang mana? Orang zaman sekarang nek sakit jaluk sembuh, utang minta ditolong diberesi, masalah diselesaikan, tokone sepi jaluk rame, pabrike macet jaluk lancar, utang bank jaluk dilunasi. Kita itu bisa berharap kepada Kristus, bukan cuma terbatas yang ini maksudnya.
Kalau kamu hanya berharap dengan hal-hal ini, kamu adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Sebab yang disediakan oleh Kristus adalah hidup yang kekal. Dia mengingatkan, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Berarti isi dunia dengan keselamatan itu tetap bernilai keselamatan. Terakhir, 1 Yohanes 4 tadi ayat yang ke-6 belum kita baca. Tadi kita sudah tahu yang dari Antikris itu bicara tentang hal-hal duniawi. 1 Yohanes 4 ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi mohon maaf, jemaat yang mendengarkan khotbah seperti yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, kemudian Anda tidak semangat, mungkin Anda tidak akan selamat. Mengapa? Karena Anda lebih tertarik dengan pengkhotbah yang membicarakan tentang hal-hal duniawi. Sebab Anda lebih suka dengan pembicara yang berasal dari roh antikristus. Saudara, ayo kita sekarang lakukan amanat agung. Karena apa? Amanat agung bukan tugas para rasul saja, bukan tugas pendeta saja, tetapi tugas kita sebagai jemaat. Dengan apa kita? Mungkin dengan mulut kita, atau dengan kesaksian hidup kita di mana kita berada. Mungkin kita tidak usah ngomong tentang Yesus, kita tidak usah ngomong tentang isi Alkitab, tetapi lewat kesaksian hidup kita yang membuat orang lain tertarik. Mereka melihat ada Yesus hidup di dalam hidupmu. Sebab hidup orang Kristen adalah Alkitab yang terbuka. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.